Rencana besar Jokowi, rencana besar dari Presiden Jokowi, rencana besar yang mendorongnya melakukan segala manuver hingga melanggar etika dan bahkan melanggar hukum itu, akhirnya rencana besar dari Pak Jokowi tersebut mulai terkuak. Rencana besar itu mulai terkuak dari hasil Pilpres dan Pileg di tahun 2024 ini. Dengan melihat hasil Pilpres dan Pileg tahun ini, peta dan rencana permainan Pak Jokowi terkuaklah sudah. Dan ini memang benar-benar sebuah rencana yang besar dan jangka panjang. Konon nih, dari hasil bacaan para ahlinya politik, apa yang hendak dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah menguasai beberapa partai secara sekaligus. Dia ini ingin membentuk semacam koalisi barisan nasional seperti di Malaysia. Barisan Nasional adalah kumpulan partai politik yang menguasai Malaysia sejak kemerdekaan mereka di tahun 1957 sampai dengan tahun 2018. Selama 61 tahun. Barisan Nasional dibentuk oleh beberapa partai, diantaranya UMNO, United Malays National Organization, atau Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu. Partai yang selama berdekade-dekade memimpin negara tetangga kita itu. Nah, konon nih, Pak Jokowi berkeinginan untuk menjadi pemimpin de facto Indonesia buat bertahun-tahun mendatang. Nanti nih, presiden dan wakil presiden boleh berganti, tapi semuanya ditentukan dan harus atas restu dari Pak Jokowi. Saking maker tunggal setelah era dari Ibu Mega, Pak Yusuf Kala, Pak Prabowo, dan Pak Surya Paloh lewat. Jadi konon, ini menurut analisa yang mulai santer beredar ya. Rencana pertama Pak Jokowi adalah menguasai Partai Golkar. Bahkan kabarnya nih, Pak Jokowi berambisi untuk merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar di Kongres mereka yang mendatang. Jadi gimana? Apakah kalian udah bisa membayangkan nih Pak Jokowi jadi Ketua Umum Partai Golkar? Posisi yang sekarang ini dipegang sama Pak Erlangga Hartarto. Indikasi kuat Pak Jokowi bakal mengambil alih Partai Golkar muncul dari kenaikan suara partai tersebut yang mengejutkan pada Pileg 2024 ini. Jauh melesat dari hasil-hasil survei terakhir yang memprediksi partai yang berkuasa di era Orde Baru tersebut bakal mentok hanya mendapatkan sekitar 10% suara saja. Dan pada kenyataannya, Golkar bisa mendapatkan 15% lebih suara, menjadi juara kedua di bawah PDI Perjuangan dan sanggup mengalahkan Partai Gerindra dari Pak Prabowo yang selama ini diprediksi oleh lembaga-lembaga survei bisa menjadi juara Pileg. Sepertinya, bau-baunya sih, sudah mengalir dana besar ke para caleg Partai Golkar buat mendongkrak perolehan suara dari partai tersebut. Dan sebaliknya, para caleg Partai Gerindra tidak mendapat sokongan amunisi yang memadai buat memenangkan Pileg. Nanti, kalau nanti Partai Golkar, partai kedua terbesar di parlemen sudah dikuasai, maka Pak Jokowi bakalan merambah ke partai-partai lainnya. Seluruh senior-senior Golkar yang hari ini hadir, Bapak Akbar Tanjung, supaya Bapak Ibu tahu, istri Pak Akbar Tanjung, Bu Nina Akbar Tanjung ini teman saya SMP. Yang saya hormati Bapak Abu Rizal Bakri, selamat malam. Saya lihat Pak Ical sekarang wajahnya cerah karena harga batu bara lebih dari $400. Yang saya hormati Pak Hatta, yang saya hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan, saya kaget malam hari ini Pak Luhut pakai jas kuning. Tolong berdiri Pak Luhut. Setelah menguasai 15% suara Partai Golkar, konon sasaran berikutnya dari Pak Jokowi adalah merebut PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Jokowi memang nggak bakalan maju menjadi ketua umum PKB. Tapi konon nih, melalui proksi-proksinya seperti Gus Yakut Khalil Qomas yang merupakan Menteri Agama dan Gus Saifullah Yusuf yang merupakan Sekjen Nahdlatul Ulama, Pak Jokowi berambisi untuk merebut PKB dari Cak Muhaimin Iskandar.
Kalau manuver ini berhasil, sekitar 11% suara PKB bakalan masuk ke kantong Pak Jokowi. Dan lalu langkah berikutnya nih, Pak Jokowi akan menyatukan Partai Golkar, PKB, dan juga PAN, Partai Amanat Nasional. Partai yang selama ini sudah nurut sama Pak Jokowi ke dalam sebuah ikatan koalisi permanen. Inilah manuver. Inilah rencana besar yang terinspirasi dari pembentukan Barisan Nasional di Malaysia tadi. Dalam koalisi permanen Pak Jokowi, tampaknya Partai Golkar bakal berperan sebagai UMNO, pemimpin koalisi. Dan bisa ditebak, Pak Jokowi berambisi menjadi ketua dari koalisi Golkar, PKB, dan PAN ini. Setelah dibentuk, koalisi Pak Jokowi diperkirakan bakal menguasai sampai 33% suara di parlemen. Dia bakal jauh mengungguli PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra. Bahkan, koalisi Jokowi ini diprediksi tetap unggul, walaupun PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menggabungkan kekuatan. Dengan kekuatan suara sepertiga dari jumlah kursi di parlemen, koalisi Jokowi punya kedudukan dan daya tawar yang kuat terhadap siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden kelak. Dengan kekuatan suara sepertiga dari jumlah kursi di parlemen, Pak Jokowi sebagai ketua koalisi, dia juga punya kedudukan dan daya tawar yang kuat terhadap siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden kelak. Jadi gimana? Sekarang sudah paham akan apa yang jadi rencana besar Pak Jokowi selama ini? Setelah ambisinya buat menjadi presiden 3 periode tidak mendapatkan restu dari Ibu Mega, dan sudah pasti Pak Jokowi kecewa berat sama Ibu Mega, sekarang ambisi Pak Jokowi adalah mengalahkan PDI Perjuangan, partainya Ibu Mega. Ambisi Pak Jokowi adalah menjadi lebih besar dari PDI Perjuangan. Caranya adalah dengan menguasai partai-partai yang relatif lemah menggunakan kekuasaan sangat besar yang sekarang ini masih dia pegang selaku seorang presiden. Itulah tampaknya yang menjadi rencana besar dari Pak Jokowi ke depannya. Tapinya nih, sudah pasti Ibu Mega, Pak Prabowo, Pak Yusuf Kalla, Pak Surya Paloh, dan juga Pak SBY nggak bakalan tinggal diam untuk menghadapi ancaman dari Pak Jokowi ini. Apalagi dalam menggapai ambisinya itu, Pak Jokowi tampaknya sudah menghalalkan segala cara, sampai melanggar etika dan juga hukum segala. Baik, bagus saja. Tapi ada perbincangan serius soal itu, Pak Jokowi ke Golkar. Memang Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Tapi karena secara formal kan masih perlu. Beliau kan tokoh, seperti saya katakan, tokoh nasional, ya dimiliki oleh semua partai.